Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD. Di sini kami akan membawakan materi yang bertema pengelolaan kelas. Baik, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dan teman saya Rahmanita dan saya Rahmania. Pengertian, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan belajar dalam proses belajar mengajar. Ada dua macam pengelolaan kelas, yaitu ada masalah individual dan masalah kelompok. Dalam masalah individual terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada attention getting behaviors atau pola perilaku mencari perhatian. Seorang siswa mencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak, membuat onar, dan memperlihatkan kenakalannya. Tingkah laku destruktif pencari perhatian yang pasif dapat dijumpai pada anak-anak malas atau anak-anak yang terus meminta bantuan orang lain. Berikutnya ada coercive behavior atau pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Pencari kekuasaan yang aktif, suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan oleh orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Pencari kekuasaan yang pasif tampak pada anak-anak yang amat menonjolkan kemalasannya sehingga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Anak-anak ini amat pelupa, keras kepala, dan secara pasif tidak patuh. Berikutnya ada reversive behavior atau pola perilaku menunjukkan balas dendam. Siswa yang menuntut balas mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Anak-anak seperti ini akan merasa sakit kalau dikalahkan dan mereka bukan pemain-pemain yang baik, misalnya dalam pertandingan. Anak-anak yang suka menuntut balas dendam ini biasanya lebih suka bertindak secara aktif daripada pasif. Anak-anak penuntut balas dendam yang aktif sering dikenal sebagai anak-anak yang menuntut balas dendam yang aktif sering dikenal sebagai anak-anak yang ganas dan kejam. Sedang yang pasif dikenal sebagai anak-anak pencemberut dan tidak patuh atau suka menentang. Berikutnya ada helpless atau peragaan ketidakmampuan. Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, atau yaitu rasa memiliki, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadapinya. Bahkan siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong ini biasanya diikuti dengan tingkah laku mengundurkan atau mengucilkan diri. Dalam masalah kelompok dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada A. Kelas kurang kondusif karena alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial ekonomi, yaitu artinya kurangnya kekompakan kelompok yang ditandai dengan adanya kekurangan cocokan atau dalam kurung konflik di antara para anggota kelompok. Konflik antara siswa-siswa dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurangan kekompakan ini. Dapat dibayangkan bahwa kelas yang siswa-siswa tidak kompak akan beriklim tidak sehat dan diwarnai oleh adanya konflik, ketegangan, dan kekerasan. Ada B. Penyimpangan dari norma-norma tingkat laku disepakati sebelumnya. Artinya, kekurangan kemampuan mengikuti peraturan kelompok dapat terlihat dari suasana kelas di mana menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan. Contohnya, masalah ini ialah berisik, bertingkah laku mengganggu padahal pada waktu itu semua siswa diminta tenang, berbicara keras-keras atau mengganggu kawannya padahal waktu itu semua siswa diminta tenang, bekerja di tempat duduknya masing-masing. C. Kelas bereaksi secara negatif terhadap salah satu anggotanya. Reaksi negatif ini terhadap anggota kelompok yang terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok itu. Anggota
kegiatan kelompok, anggota kelompok ini dianggap kemudian dipaksa oleh kelompok itu untuk mengikuti kemauan kelompok lain. D. Anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Masalah yang keempat ini, penerimaan kelompok atau kelas atas tingkah laku menyimpang yang terjadi apabila kelompok itu mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Contoh yang amat umum ialah perbuatan berolok-olok atau mempertawakan, misalnya membuat gambar-gambar yang lucu tentang guru, tentang teman-teman, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka masalah kelompok ini dan masalah perorangan telah berkembang dan menjadi masalah kelompok. Kelihatannya lebih mendapatkan perhatian. E. Semangat kerja rendah atau semacam aksi protes kepada guru. Yang kelima ini yaitu ketidaksemangatan, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Dan masalah ini yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung. Permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang suatu tugas kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas itu tertinggal di rumah atau semacamnya, tidak dapat mengerjakan tugas karena gangguan keadaan tertentu, dan lain-lain merupakan contoh protes atau keenggaan bekerja. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keenam ini ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Hal itu terjadi apabila kelompok atau kelas bereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan. Pengertian keanggotaan kelompok, perubahan jadwal kegiatan, pergantian guru, dan lain-lain. Apabila hal ini terjadi, sebenarnya para siswa atau anggota kelompok sedang bereaksi terhadap suatu ketegangan tertentu. Mereka menganggap perubahan yang terjadi sebagai ancaman terhadap suatu kelompok. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan dalam intelektual dalam kelas. Lingkungan sosial diartikan sebagai suatu lingkungan di mana setiap individu atau anggota melakukan hubungan interaksi sosial. Tidak hanya interaksi sosial yang berlangsung, namun di dalam suatu lingkungan sosial juga dapat berlangsung kerjasama atau berbagai kegiatan bersama. Emosional merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan oleh guru dalam pengelolaan kelas. Pendekatan ini berakar pada psikologi yang sering kita sebut adalah konseling, dan sehingga lebih mendekatkan hubungan interpersonal antara guru dan siswa. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Yang kedua, guru sebagai pengelolaan kelas. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Jadi yang pertama, guru sebagai demonstrator adalah keberhasilan proses belajar mengajar yang sangat ditentukan kompetensinya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, guru sebagai pengelolaan kelas. Guru sebagai pengelolaan kelas memiliki tugas dan kewajiban untuk mengefektifkan proses pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator adalah guru sebagai alat komunikasi yang sangat penting atau sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator sangat diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan anak didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan mudah. Guru sebagai evaluator. Seorang guru berperan mengumpulkan data atau informasi. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keelusan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias. Hangat itu adalah cara guru berkomunikasi kepada siswanya. Sedangkan antusias itu adalah dapat kita lihat dari raut wajah atau cara guru berkomunikasi kepada siswanya. Yang kedua, tantangan. Tantangan itu adalah hambatan untuk kita menuju keberhasilan atau tujuan. Yang ketiga, bervariasi. Bervariasi itu adalah bermacam-macam atau beragam. Yang keempat, keelusan. Keelusan itu adalah sifat-sifat yang halus seperti kesopanan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Itu dapat dilakukan guru terhadap tingkah laku seorang siswa untuk mencapai hal yang positif.
Yang keenam, penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri itu adalah suatu proses menanamkan atau menumbuhkan sikap atau tingkah laku seorang agar dapat mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Pentingnya pengelolaan kelas bagi siswa dan guru. Bagi siswa itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mendorong mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Itu adalah mendorong kita bertanggung jawab dalam individu maupun dalam kelompok, serta menyadari tingkah laku dan mengendalikan diri kita secara sewajarnya. Yang kedua, memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa teguran guru adalah kasih sayang bukan kemarahan. Kita sebagai siswa harus mentaati peraturan atau tata tertib yang sudah berlaku di sekolah maupun di dalam kelas. Bahwa teguran guru adalah kasih sayang bukan kemarahan. Seperti seorang guru menegur siswanya dengan nada yang tinggi, itu bukan merupakan kemarahan, melainkan sebuah bentuk kasih sayangnya kepada siswanya. Yang ketiga, menimbulkan rasa keberhasilan, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sewajarnya sesuai dengan ragam aktivitas siswa. Menimbulkan rasa berkewajiban, itu kita harus memiliki kewajiban. Contohnya seperti mengerjakan tugas. Kita sebagai siswa berkewajiban mengerjakan tugas serta bertingkah laku sewajarnya sesuai dengan aktivitas kelas. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran pengajian dan langkah-langkah pengajar secara tepat dan baik. Jadi seorang guru harus mampu mengembangkan pengertian dan keterampilannya untuk melihat proses kelancaran pembelajaran untuk mencapai langkah-langkah yang tepat dan baik. Yang kedua, memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil serta mengalami strategi yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda. Jadi, seorang guru harus bisa memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang berbeda-beda. Tingkah laku siswa yang berbeda-beda bisa menimbulkan gangguan kecil. Yang ketiga, menyadari akan kebutuhan siswa dan mengembangkan. Jadi, seorang guru harus membantu seorang siswa mengembangkan kompetensinya dan kemampuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.